Padahal mereka nggak pernah kuliah itu. Sudahlah itu aja kamu pikirin, kata Allah, sebelum mikir yang berat-berat mengurai tentang rahasia Isra Mi'raj. Begitu An-Nahl selesai dibahas, pindah Isra, nanti penutupnya di surat nomor 18 cerita tentang pemuda yang tertidur itu, surat Al-Kahfi, selama 300 atau 309 tahun. Dan ungkapan yang digunakan Quran ketika menyebut 309 tahun itu kan bahasanya agak unik. Salasu mi'ati sinina wasdadu tis'ah. Kenapa enggak langsung disebut salasu mi'ah wa salasu sanat salasu mi'atin wa tis'ah? Kenapa ada kalimat wasdadu? Ini juga menimbulkan pertanyaan orang Yahudi, sampai mereka kirim orang, temui Nabi Muhammad, apa maksudnya? Kok biasanya Quran itu redaksinya sangat bagus, balaghahnya luar biasa, khusus nyebut 309 kok bahasanya begini? Gak langsung 309 tapi 300 plus 9. Untung yang ditanya itu Sayyidina Ali, pemuda yang sangat pintar, sangat alim. Begitu para pendeta nanya, oh kenapa Quran ungkapannya ada wasdadu, Sayyidina Ali bilang, ini Quran ingin ngasih tahu kita bahwa tidurnya pemuda kalau dihitung pakai tahun matahari tidurnya 300 tahun, tapi kalau dihitung pakai kalender rembulan tidurnya 309 tahun. Allah ingin ngasih tahu perbedaan antara kalender matahari dan rembulan melalui ayat ini, sehingga mudah menyimpulkan setiap 100 tahun dihitung pakai kalender Komariah 103, 200 tahun 206, 300 tahun 309 tahun Komariah. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana keajaiban Tuhan yang diperlihatkan melalui surat Al-Kahfi itu disebut sehingga manusia bisa menyelami rahasia di balik peristiwa Isra Mi'raj dengan memahami pendahuluannya surat An-Nahl dan memahami penutupnya surat Al-Kahfi itu. Terus bagaimana dengan surat Al-Fil? Al-Fil memang ini yang dibutuhkan kecermatan kita untuk menjawab, karena Allah tidak ngasih rambu-rambu. Pokoknya ya begitu. Dulu Abraham bawa gajah, gajah itu dulu dibinasakan Allah dengan cara dikirim burung ababil bawa batu neraka yang panas dilemparkan kepada mereka. Begitu panasnya batu itu kena badan gajah, badannya berlubang-lubang seperti daun dimakan ulat. Nah, di era Abduh dan Rasid Ridho, orang yang bertanya dengan surat Al-Fil itu sudah mulai banyak. Karena sebagian nggak bisa jawab, komentar mereka, sudahlah surat Al-Fil itu ya amandemen aja karena Anda nggak bisa jelasin. Untungnya Abduh bisa, enggak, saya bisa jelasin bahwa ini surat Al-Fil yang ingin disampaikan bukan bahasa-bahasa yang sifatnya apa adanya, tapi ini bahasa-bahasa kiasan, bahwa meskipun Allah nyebut burung, nyebut sijil, itu semuanya kiasan dari virus yang teramat ganas, mungkin namanya apa, flu burung atau apa begitu. Karena bentuknya virus, maka yang namanya virus bisa merontokkan badan manusia, badan hewan yang masih segar. Dan begitu Abduh Rasid Ridho nyebut virus, mereka nggak bisa bantah lagi. Iya, kalau virus kami percaya bisa bikin jasad ini rontok. Maka kalau kemudian Allah menghancurkan Abraha dan pasukan bergajah lewat virus, ya kami nerima. Itu bisa diterima akal kami. Itu kata orang barat. Di studi tafsir Al-Manar yang sampulnya biru yang ditulis Pak Quraisyhab itu penjelasannya begitu. Nah, intinya peristiwa tahun di mana Nabi Muhammad ada pasukan bergajah, pasukan itu dihancurkan oleh Allah. Cara pendekatannya bisa melalui tafsir ilmi bahwa yang menghancurkan itu bukan sosok burung dengan bawa batu dari neraka, tapi itu ilustrasi dari virus yang teramat ganas. Saya nggak tahu apa sekarang namanya disebut flu burung atau flu yang lain itu, tapi yang jelas
peristiwanya pernah ada dan pernah terjadi. Itu bukan cerita-cerita fiktif yang nggak ada faktanya. Itu cerita memang ada barangnya, ada faktanya. Mungkin kalau mau dicari fosil-fosilnya juga bisa ketemu. Jadi biasanya cara jawabnya begitu. Memang di surat Al-Fil ini ada kelebihan tertentu, tidak seperti surat Al-Isra yang dilihat dari urutannya sudah bisa ditebak. Al-Isra peristiwa luar biasa. Untuk mengantarkan manusia biar nggak kaget, maka muqaddimahnya disebut di surat sebelumnya, surat An-Nahl. Jadi surat nomor 16 An-Nahl, 17 Al-Isra, penutupnya biar manusia juga kaget, ditutup dengan uraian surat Al-Kahfi. Gimana manusia bisa tidur, tidurnya kok sekian tahun. Dihitung pakai kalender matahari tidurnya 300 tahun, dihitung pakai kalender rembulan tidurnya 309 tahun. Versi di mana mereka tertidur itu juga banyak ya, ada yang menyebut di Turki, tapi yang saya lihat itu yang di Yordan. Jadi guanya mungkin hanya 1/8 masjid ini, nggak begitu besar. Di sebagian pojok gua itu sekarang buat nguburin tulang-tulangnya pemuda itu, karena ternyata mereka juga badannya nggak awet ya, busuk juga. Kan biasanya orang hebat itu badannya utuh, tapi yang di Ashabul Kahfi yang di Yordan itu tulang-tulang belulangnya dikumpulin di salah satu pojok. Nah, tempat matahari cahayanya tembus ke dalam gua itu diceritain ada di sana, yang menyebabkan para pemuda terbangun ketika tertidur itu karena ada cahaya yang masuk kena badan mereka, anget, mereka bangun. Nah, di masjid di Kubah itu, dari gua itu atasnya sekarang dibangun masjid, mungkin jaraknya sekitar 30 meter. Kalau dari jalan raya agak naik menanjak begitu. Dari jalan raya sampai gua itu sekitar 50-an meter. Kalau dari ibu kota Yordan aman, paling naik bis hanya 1 jam itu sampai bandara, nggak jauh. Silahkan nanti kalau Bapak sempat mampir ke sana. Tapi intinya ahli sejarah nyebut tahun lahirnya Nabi adalah tahun gajah. Ini karena dihubungkan dengan peristiwa penyerbuan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, biar proses untuk menghancurkan cepat, karena dulu belum ada bulldozer yang dibawa gajah ini. Kuda nggak bisa ngancurin. Kuda itu tugasnya membawa logistik untuk kebutuhan makan minum gajah. Anggap aja perjalanan Sun'a ke Mekah naik gajah memakan waktu 20 hari. Berarti 1 ekor gajah itu paling enggak di belakangnya ada 40 ekor kuda. Yang 20 ekor membawa rumput atau dedaunan, yang 20 ekor membawa air. Dulu kan belum ada tangki-tangki air itu, ya bawanya masih pakai kuda. Kalau Abraham bawa 100 ekor gajah, berarti di belakangnya ada bisa 2000 ekor kuda itu, hanya untuk bawa rumput sama bawa air, kebutuhan minum gajah tadi. Baik, saya kira yang enak memang ngomongnya dengan umat Islam yang udah percaya, diceritain ya sudah, nggak ngeyel. Nah, orang orientalis masih banyak ngajuin pertanyaan, kita suruh jawab. Satu pertanyaannya, burung ababil itu sekarang fosilnya di mana? Kok sakti amat masuk ke dasar neraka, ngambil batu, paruhnya nggak kebakar? Yang kedua, mau nggak kita uji coba gajah dilempar batu, kira-kira hasilnya tembus nggak batu itu kalau dilempar ke perut gajah? Nah, yang ketiga, kata para orientalis, posisi apa yang dinamakan Muhammad Abduh dengan semacam virus itu dinamakan flu burung, itu yang paling membuat mereka nggak bisa membantah. Memang sekarang ini ada virus ganas yang ya mungkin namanya itu, kalau itu benar kata dia. Jadi setelahnya orientalis ketika menghadapi surat Al-Fil itu kalah, nggak debat lagi setelah dimunculkan tafsir versi Muhammad Abduh dan Rasid Ridho. Bahwa Ming Sijil itu gambarannya bukan ya dari neraka, bukan, tapi itu virus ganas yang efektivitasnya
bahkan melebihi batu neraka yang panas. Jadi seperti itu. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu pertanyaan lain? Ka'bah pada saat itu kan pasti belum seperti yang sekarang. Ya. Ketika orang berbicara soal Ka'bah dengan Sultan Ibrahim, bisa dipastikan yang ada dalam benak kita itu Ka'bah berbentuk posisi yang sempurna. Ya. Pasti. Bahkan dalam cerita-cerita pun dikatakan setelah Abraham burung kemudian Ka'bah sudah begitu sempurna bentuknya, lantai visualnya segala macam. Pertanyaannya pada saat itu, dapat pada proses Ka'bah itu kan mengalami beberapa periodisasi Ka'bah. Iya. Pembentukan bentuk itu. Pada saat itu Ka'bah itu seperti apa wujudnya? Baik. Apa bahasanya selalu menghancurkan itu kan membentuk ini bahwa Ka'bah berarti sudah seperti sekarang ini. Ya. Sehingga sebegitu perlunya Abraham mengerahkan pasukan Badar yang tadi Antum bilang besar-besar sekian ekor dan segala macam. Padahal pada saat itu kalau kita lihat kepada sejarah periodisasi kemudian munculnya Ka'bah secara fisik itu seperti kita bayangkan sekarang. Oke. Ka'bah itu dibangun Nabi Adam. Kemudian yang merenovasi pertama Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim itu kampungnya ada di Hebron. Jadi kalau Bapak di Palestina dari Baitul Maqdis naik mobil kurang lebih 45 menit ke arah selatan, ke arah lurus sampai ke Mesir, itu nanti baru ketemu kota Bethlehem namanya. Naik mobil lagi kurang lebih 1 jam ke arah selatan, baru ketemu kota Hebron. Jadi kampungnya Nabi Ibrahim itu ya Hebron. Yang sekarang di Hebron itu ada Masjid Ibrahim. Masjidnya sebetulnya ya kurang lebih segede inilah. Begitu kita masuk masjid, yang paling ujung nanti ada makomnya Nabi Ibrahim. Kesini dikit ketemu makom istrinya yang pertama, namanya Sarah. Istri kedua kan Hajar, akhirnya bawa Ismail ke Mekah itu, nanti ceritanya agak panjang. Ke tengah ketemu makomnya anaknya yang pertama Ishak. Maju dikit ketemu makom istrinya Ishak namanya Farihah. Nah begitu kita keluar dari masjid kira-kira 20 meter terus ke kiri nanti ketemu makomnya Nabi Yusuf. Nah ini semuanya ada di kampungnya Nabi Ibrahim yang namanya Hebron. Cuman kalau Bapak baca buku-buku klasik ditanya di mana tempat tinggalnya Nabi Ibrahim, umumnya mereka jawabnya Sam. Jadi Sam itu kampungnya Nabi Ibrahim. Kalau Sam menjadi jawaban, anak sekarang pasti bingung. Karena Sam itu sekarang menjadi 5 negara Pak. 4 atau 5. Mulai Palestina, kemudian Lebanon, Yordan, terus Palestina, Lebanon, Yordan, Syria. Nah yang terakhir kalau mau dihitung 5, Israel. Israel mau dihitung enggak? Kalau enggak ya hanya 4 Sam itu. Setelah Sam sebutannya dinamakan Hijaz. Lah Hijaz itu sekarang 80% menjadi negara Saudi, yang 20% termasuk negara-negara Teluk. Jadi Sam, Hijaz hanya begitu aja pembagiannya. Nah dulu, sekarang Sam itu ada 4 atau 5 negara, Hijaz itu banyak negara termasuk Saudi ada di dalamnya. Nah kemudian pada saat Ibrahim mengobati Fir'aun, diundang sembuh, Ibrahim kan dikasih hadiah, bentuknya enggak hanya emas, tapi perempuan namanya Hajar itu. Bawa pulang digauli hamil. Begitu hamil punya anak, anaknya dinamai Ismail. Sementara istri pertama Sarah itu belum hamil Pak. Ternyata meskipun Sarah itu istrinya Nabi, cemburu ya cemburu aja. Bahkan bahasanya agak kasar. Ibrahim, bawa istri dan anakmu pergi jauh sejauh-jauhnya. Itu istrinya Nabi aja cemburu Pak. Apalagi kita yang enggak jadi Nabi, mau kawin lagi, istri ngamuk, wajar. Istrinya Nabi Ibrahim aja ngamuk. Begitu
Sarah minta Ibrahim bawa pergi Hajar dan Ismail. Ibrahim bingung, ya Allah saya pergi bawa kemana? Allah kemudian menurunkan wahyu, bawa pergi istri dan anakmu ke selatan. Jangan berhenti sebelum nanti ketemu Bukit Gundul dekat puing-puing rumah suci. Ayatnya kan itu. Akhirnya Ibrahim jalan dari Hebron ke arah utara, ketemu Bethlehem itu. Jalan lagi ketemu Baitul Maqdis, jalan lagi ketemu kota Jericho. Jericho Bapak udah pernah ke sana? Kota terendah dari permukaan laut. Belanda masih kalah jauh. Itu kurang lebih 1.300 kaki atau 400 meteran dari permukaan laut. Itu namanya Jericho. Dari Jericho dikit ketemu Laut Mati itu. Begitu ketemu Laut Mati, belok kanan lurus, baru ketemu Teluk Aqabah. Teluk Aqabah lurus, baru ketemu Laut Merah. Laut Merah lurus terus, baru ketemu Jeddah. Jeddah kemudian belok ke arah, kalau dari utara berarti beloknya ke arah kiri, kurang lebih 90 kilo baru ketemu Mekah. Pas nyampe Mekah, yang dilihat Ibrahim di situ ada Bukit Gundul. Karena kata Allah berhentinya nanti di Bukit Gundul dekat puing-puing rumah suci. Bukit Gundul itu sekarang namanya Bukit Sofa. Puing-puing rumah suci lah Ka'bah yang dulu dibangun Nabi Adam pas Nabi Ibrahim itu sudah roboh Pak. Sudah roboh. Maka setelah roboh nanti Ibrahim balik lagi ke Hebron selama kurang lebih 12 tahun. 12 tahun balik lagi ke Mekah nengokin Ismail. Begitu nengokin sudah menjelang remaja. Setelah melepas kangen baru memugar Ka'bah itu. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail itu. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti meja begini Pak, segi panjang. Bukan kotak persis seperti yang kita lihat itu. Jadi era Nabi Ibrahim bangun merenovasi Ka'bah seperti bangunan aslinya di era Nabi Adam, itu bentuknya segi panjang. Itu ya tingginya segitu, gedenya segitu tapi lebih panjang, enggak kotak. Kalau sekarang kan kotak persis. Nah, singkat cerita setelah dipugar Nabi Ibrahim, semua nabi kemudian haji untuk tawaf di Ka'bah itu. Jadi mulai ada tawaf dia setelah Nabi Ibrahim ke sini. Tawaf dalam arti massal. Nabi Adam dulu ya sudah tawaf. Tapi ya hanya terbatas dengan istri dan anak-anaknya, anak cucunya. Formal haji dimulai lagi pada era Nabi Ibrahim dan diterangkan di sejarah semua nabi itu pernah haji. Bahkan Nabi Adam dulu sebelum tinggal di kawasan Arab setahun itu bisa haji 40 kali, berangkatnya dari India ke Mekah sana. Itu dalam satu riwayat Nabi Adam itu hajinya sekian puluh kali. Ada yang menyebut 40 kali. Dan hajinya dari India. Karena konon Adam itu dulu dilempar Allah ke India, Hawa itu dilemparnya di Jeddah, ketemunya di Jabal Rahmah itu. Setelah terpisah paling tidak 100 tahunan. Nah, setelah sekian tahun dipugar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan punya anak dua. Satu Nabi Ismail, dua Nabi Ishak. Ishak nanti punya anak namanya anaknya Ishak siapa? Yang dinamakan Israel itu ya dari Nabi ini. Anaknya Ishak, Yakub ya. Yakub. Nah, Yakub itu yang bangun Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya berapa tahun dengan Nabi Ibrahim bangun Ka'bah? Ada yang menyebut 70 tahun. Nah, singkat cerita setelah dipugar Nabi Ibrahim dan Ismail, Ka'bah berbentuk segi panjang. Karena Ka'bah itu kan berada di cekungan gunung. Kalau banjir ini ya bisa merusak bangunan Ka'bah. Nabi Muhammad lahir itu sekian tahun berikutnya masih remaja. Banjir besar di Mekah sampai Ka'bahnya roboh lagi. Nah, kalau Ka'bah roboh, biasanya orang Arab patungan Pak untuk merenovasi. Udah patungan semua, dibangun. Ternyata dananya hanya cukup untuk bangun Ka'bah
yang sekarang berbentuk kotak itu. Tapi untuk ngasih tahu bahwa dulu Ka'bah itu segi panjang, maka gantinya dibangun setengah lingkaran yang dinamakan Hijri Ismail itu, tingginya paling 1 meter. Itu untuk ngasih tahu bahwa Ka'bah itu ya batasnya dari Hijri Ismail sampai depan. Ka'bahnya sendiri kubus kotak. Tapi untuk ngasih tahu bahwa Ka'bah itu dulu segi panjang, sama Nabi dibangun Hijri Ismailnya itu. Nabi kemudian bilang, siapa yang pengen sholat dalam Ka'bah nggak kesampaian, maka sholat di Hijri Ismail ini keutamaannya seperti sholat dalam Ka'bah. Cuman saya pernah tahun 2000 haji yang berapa itu, pada waktu saya mau masuk di Hijri Ismail itu ternyata isinya mayit, Pak. Jadi mayit-mayit itu kalau mau disolati nampungnya dalam Hijri Ismail itu. Nah, karena saya sudah terlanjur masuk, ya saya tetap sholat aja, nggak apa-apa, di sebelah kanan kiri ada mayit. Oke, jadi bentuk bangunan pada saat Abraha datang, Ka'bah itu tidak kotak tapi segi panjang. Segi panjang. Karena setelah era Abraha datang dimusnahkan Allah, kemudian Nabi Muhammad masih muda, ada banjir besar, Ka'bahnya roboh, Nabi bangun kembali itu karena dananya nggak cukup, hasilnya seperti bangunan Ka'bah yang kita lihat itu segi 4. Tapi untuk ngasih tahu bahwa dulu segi panjang, dikasihlah apa yang dinamakan setengah lingkar itu yang dinamakan Hijri Ismail. Dan Hijri Ismail itu disebut bangunan Ka'bah. Jadi kalau Bapak tawaf tangannya ngelayut di Hijri Ismail, tawafnya batal, Pak. Bukan batal wudhunya, wudhunya tetap sah. Tawafnya nggak dihitung. Bapak tawaf tangannya megang dinding Ka'bah, megang begini, itu batal. Kenapa? Karena syarat tawaf itu harus di luar bangunan Ka'bah. Kok tangan kita nyentuh bagian dari Ka'bah yang tidak di area yang Nabi ngajarin untuk nyentuh, maka itu tawafnya dianggap nggak dihitung, diulang lagi dari awal, searah dengan Hajar Aswad, baru kita niat untuk tawaf. Jadi tadi pertanyaannya, Pak, ketika Abraha datang, posisi Ka'bah bangunannya seperti apa? Dugaan saya bangunan Ka'bah ketika Abraha datang berbentuk segi 4, tidak kotak persis. Bangunan Ka'bah baru berubah menjadi kotak, itu era Nabi Muhammad yang merenovasi karena anggarannya kurang, maka akhirnya dibikin kotak itu. Terus kalau kiswah gimana? Sejarah kiswah Ka'bah itu dimulai pada era-era pemerintahan Abbasiyah. Jadi sudah era belakang, di sekitar Mekah, di kota Mekah itu ada semacam gedung yang di dalamnya tiap hari orang kerja untuk bikin kiswah Ka'bah. Begitu nanti masuk di bulan Dzulhijjah, hari Tasyrik, itu kiswah diganti, dicopot dengan kiswah baru yang disulam pakai benang emas. Pengerjaannya di luar, di 11 bulan itu ada petugas khusus yang kerja membuat kiswah Ka'bah. Dan nanti begitu kiswah dicopot, digunting-gunting, Pak, untuk dijadikan kenang-kenangan atau hadiah raja kepada para bangsawan atau tokoh-tokoh yang dianggap penting pada saat mengunjungi Ka'bah. Semoga di antara Bapak nanti ada yang dapat kiswah itu. Itu sutranya sutra murni, benangnya benang emas, Pak. Jadi bukan barang biasa. 3 tahun yang lalu ada perempuan yang ditangkap gara-gara kiswah itu, karena dia pada waktu tawaf bawa gunting, pengen ngambil sebagian tapi kena kamera, akhirnya ditangkap. Begitu ditangkap, karena dari Sulawesi kalau nggak salah, dia nggak bisa ngomong Arab, akhirnya perlu penerjemah. Nah, penerjemahnya ini yang pinter, ngasih tahu kepada polisi Arab bahwa ibu ini sekarang umroh, untuk umroh pun ngumpulin biayanya memakan waktu bertahun-tahun, karena ibu ini kelihatannya nggak bisa umroh lagi untuk kenang-kenangan, kemudian gunting kiswah itu untuk kenang-kenangan. Akhirnya nggak dipenjara, malah dilepas, malah pulang dikasih potongan kiswah Ka'bah itu si ibu ini.
Tapi sebetulnya begitu ibu ditanya, "Bu, ngapain sih mau gunting kiswah Ka'bah?" Dia ceritanya gini, "Aku punya cucu, udah sekian tahun nggak bisa ngomong-ngomong. Kata tetanggaku kalau kiswah itu dicelupin di air, diminumkan, nanti putuku itu cucuku cepat ngomong," katanya. Tapi mutarjimnya ini pinter, gak diceritain yang itu. Yang diceritain, ibu ini pengen umroh udah bertahun-tahun. Dan ibu ini membayangkan kalau lihat biayanya yang besar, namanya nggak mungkin. Untuk melepas kerinduan, maka dia pengen ngambil kiswah ini. Akhirnya dilepas sama polisi, nggak dipenjara. Saya juga pengen dapat. Kemarin pada waktu ke Mekah, saya dikasih kerajaan itu sajadah yang motif kiswah Ka'bah itu, potongan kiswah. Saya belum cek asli apa palsu itu. Baik, saya kira begitu saja. Saya sendiri terus terang aja perihal tentang rahasia di balik Abraha dan sebagainya, belum sepenuhnya bacaan saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan selama ini. Literaturnya masih kurang banyak. Tapi itulah yang terjadi, bahwa memang Al-Fil itu kan urutannya di surat nomor 105. Terakhir kan 114 itu di An-Nas. Isra Mi'raj itu khusus dibahas di surat nomor 17 Al-Isra. Surat sebelumnya 16 namanya surat An-Nahl. Surat 18 surat Al-Kahfi. Nah ini kenapa kok urutannya Nahl, Isra, Kahfi? Dijelaskan biar manusia nggak kaget dengan peristiwa Isra Mi'raj. Maka pengantarnya disuruh memahami tentang keajaiban lebah. Biar selesai membahas Isra Mi'raj juga nggak pusing. Penutupnya diceritakan tentang Ashabul Kahfi yang tidur dalam gua sekian tahun. Nah, kalau yang itu saya tahu penjelasannya. Saya kira begitu Bapak Ibu ya, sudah siang. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Temanya mungkin saya ingin meneruskan tentang setelah Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, proyek yang dikembangkan Nabi itu apa? Itu nanti yang saya jelaskan. Semoga semuanya sehat dan bisa ketemu lagi pada bulan yang akan datang. Terima kasih. Usikum wa iyaya bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.